Kita semua sudah cermati putusan MK kemarin, dan bagi saya tidak mudah untuk bersikap, tapi ya bukan tidak mudah ya. Bagi saya harus mempunyai satu sikap, karena memang saya seorang akademisi di bidang hukum tata negara, politik juga filsafat, dan tapi di lain pihak juga terlibat secara politis dalam proses-proses politik, khususnya proses pencalonan presiden dan wakil presiden sekarang ini. Mudah-mudahan saya tetap konsisten dengan guru-guru saya dulu. Saya belajar dari Syahrir, saya belajar dari Nasir. Seorang cendekiawan itu tidak berkhianat kepada prinsip-prinsip yang dia pegang teguh. Walaupun dia terlibat dalam politik, tapi langkah-langkah dan keputusan politiknya itu tetap konsisten, berdiri tegak di atas nilai-nilai akademik dan keceriaan yang dia miliki. Mudah-mudahan saya akan tetap seperti itu. Banyak orang yang terkecoh, termasuk saya, termasuk juga Pak Ansari, dan putusan MK yang pertama. Saya mengatakan anggapan MK akan terjadi Mahkamah Keluarga tidak terbukti. Ya. Dan seterusnya, MK masih tetap menjadi lembaga yang menjaga konstitusi. Tapi sampai pada putusan keempat, tiba-tiba kita semua agak terhenyang, dan itu sudah merupakan sepertinya sebuah kejutan besar dan sebuah antiklimaks terhadap 3 putusan yang ada sebelumnya. Bagi saya putusan yang terakhir ini problematik. Walaupun kalau ditanya kepada kita para yuris, yang berlaku dari sebuah putusan pengadilan itu yang mana? Kita pasti mengatakan yang berlaku itu adalah diktum putusan. Tapi tentu diktum putusan itu kan adalah muara dari pertimbangan-pertimbangan yang ada sebelumnya dan mengalir seperti air dari hulu mengalir ke muara. Tapi kalau kita telah dengan mendalam, putusan ini tidak mengalir dari hulu, dari hilir sampai ke muara. Dan boleh saya katakan putusan ini mengandung satu cacat hukum yang serius. Putusan ini bahkan mengandung satu penyelundupan hukum. Ya. Karena putusannya mengatakan mengabulkan sebagian, kemudian pasal 169 yang dimohon itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, kecuali dimanai ya pernah menjabat atau sedang menjabat dalam jabatan yang dipilih melalui pemilihan, termasuk kepala daerah. Tadi sudah disinggung sama Pak Ansari bahwa kalau kita lihat putusan ini memang bukan putusan bulat. Ada dissenting opinion, ada concurring opinion. Kalau dissenting itu memang dia tidak setuju dengan putusan. Ya. Jadi waktu saya pertama kali jadi Menteri Kehakiman itu mengintroduksi adanya dissenting opinion itu dalam putusan pengadilan. Termasuk ketika saya ikut menyusun undang-undang Mahkamah Konstitusi itu. Dissenting dia berbeda. Kalau ada putusan kemudian ada dissenting itu ditaruh di bagian daripada putusan itu sendiri, dan nanti dilihat skornya berapa. Karena hakim MK itu 9, kalau 4 dissenting, 5 setuju dengan diktum putusan, maka diloloskan, walaupun hanya perbedaan pasal. Sekarang dalam putusan nomor 90, putusan keempat MK kemarin itu, ya ada 4 hakim dissenting, ya, dan kemudian ada 2 concurring. Nah, artinya kalau dissenting seperti dikatakan oleh Pak Ansari tadi, dissenting itu putusannya itu sama, cuma argumen putusannya itu berbeda. Ya. Jadi seperti itu. Jadi dia contohkan orang mau pergi ke Senen, tujuannya sama, tapi satu muter jalan Salemba Raya, satu muter jalan Senen.
lewat patung tadi. Tujuannya sampai ke Senin juga. Jadi kalau concurring opinion, ya walaupun argumennya berbeda, dianggap setuju dengan putusan, maka putusan itu bisa jadi 5-4. Ya, 2-3 itu setuju sepenuhnya, 2 concurring artinya setuju juga, 4 dissenting. Berarti putusan kemarin 5-4. Tapi kalau kita baca argumen yang dirumuskan di dalam concurring opinion, itu bukan concurring, itu dissenting. Kenapa yang dissenting dibilang concurring? Itulah yang saya katakan penyelundupan. Diselundupkan yang concurring itu menjadi dissenting, sehingga putusannya jadi 5-4. Kalau yang concurring itu benar-benar dissenting, putusan itu 6-3. 6 dissenting. Berarti itu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi sekarang pertanyaannya, putusannya seperti itu, 4 dissenting, 2 concurring, lalu diktumnya mengatakan mengabulkan sebagian. Dan putusannya yang dikabulkan itu apa? Masih tetap bunyinya itu seperti itu, berusia 40 tahun, itu dinyatakan bertentangan dengan UUD 45, kecuali dimaknai pernah menjabat atau sedang menjabat dalam jabatan yang dipilih proses pemilihan umum, termasuk kepala daerah. Nah, sedangkan tadi sudah diuraikan oleh Pak Ferry, pendapat dari Ibu Emi dan pendapat Pak Daniel Puh itu mengatakan ya dia tidak setuju semua kepala daerah. Ya, Ibu Emi membatasi hanya gubernur yang pengaturan lebih lanjutnya harus diatur oleh pembentuk undang-undang. Sedangkan Pak Puh mengatakan cukup gubernur tanpa ada penjelasan lebih lanjut harus diatur oleh pembentuk undang-undang. Jadi beda dengan putusan diktumnya. Kalau diktumnya itu tegas mengatakan, diktumnya mengatakan kepala daerah. Kepala daerah itu seperti diuraikan dalam putusan pertimbangan hukum itu, ya kita sudah sama tahu lah. Kepala daerah itu yang gubernur, bupati, wali kota, wakil gubernur, wakil bupati, wakil wali kota. Tidak termasuk kepala desa, walaupun ada yang seluruh saya kemarin. Kalau gini katanya yang sedang menjabat, kalau lurah bukan, kalau lurah PNS. Ya, kalau kepala desa kan dipilih juga oleh orang sedesa itu kan. Kalau kepala desa ini nyalon kepala desa langsung deh mencalonkan diri jadi presiden. Nah, jadi kalau pendapat Ibu Emi dan pendapat Pak Puh itu jelas hanya gubernur, tidak kepala daerah yang lain. Kepala daerah yang lain itu termasuklah bupati dan wali kota. Jadi pendapat Bu ini dan pendapatnya Pak Puh itu bukan pendapat concurring, adalah pendapat dissenting. Jadi jelas putusan ini problematik. Itu. Nah, sekarang yang masalah kedua adalah begini. Ini saya pikir-pikir setelah ada putusan ini. Tadi kan saya Pak Amsari bisa ikut pikir juga. Ya. Putusan sejatinya Mahkamah Konstitusi itu kan ketika kita mengubah UUD 45 dan ketika saya ikut mendraft Undang-Undang MK, dan saya sendiri waktu itu mewakili Presiden mengajukan RUU MK itu ke DPR. Gak ada menteri lain, saya cuma sendiri aja waktu itu. MK itu kan tegas adalah kewenangannya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Nah, MK itu hanya sebenarnya menindakkan, ini bertentangan, tidak mempunyai kekuatan untuk mengikat, selesai. Tapi kan dalam perkembangannya MK berkreasi, ya putusan yang disebut dengan conditionally konstitusional, dan satunya lagi itu. Jadi keputusan itu dinyatakan bertentangan kecuali dimaknai begini. Biasanya selama ini kalau sudah dimaknai, ya sudah, itulah yang dijalankan.
Tapi saya hari ini terpikir lain. Ya. Karena kalau kita membaca undang-undang itu ada materi yang dimuat di dalam pasal. Kalau bahasa zaman dulunya itu batang tubuh namanya. Dan ada penjelasan. Nah, kalau MK itu mengatakan pasal ini bertentangan dengan Undang-Undang 45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, selesai. Karena memang pasalnya yang